Peristiwa syahidnya Sayyidina Husain bin Ali di Karbala, awal versi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa kita harus memahami dari sumber Ahlus Sunnah? Masih banyak kaum muslimin di negeri ini yang belum memahami peristiwa syahidnya Sayyidina Husain bin Ali, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di padang Karbala secara benar. Sebagian dari mereka justru menjadikan tulisan orang-orang Syiah sebagai rujukan utama. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengkaji peristiwa ini berdasarkan sudut pandang Ahlus Sunnah wal Jamaah dan merujuk kepada kitab-kitab ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Penyebab Sayyidina Husain bin Ali berangkat ke Irak pada tahun ke-60 Hijriah. Setelah wafatnya Muawiyah bin Abu Sufyan, penduduk Irak mendengar bahwa Sayyidina Husain belum membayat Yazid bin Muawiyah. Mereka kemudian mengirimkan utusan untuk menyampaikan bayat mereka secara tertulis kepada Sayyidina Husain. Penduduk Irak saat itu tidak menginginkan kepemimpinan Yazid, bahkan sebagian dari mereka tidak ridha terhadap kekhalifahan para sahabat seperti Muawiyah, Utsman Umar, dan Abu Bakar. Mereka hanya menginginkan Ali bin Abi Thalib dan keturunannya sebagai pemimpin umat Islam. Sayyidina Husain menerima lebih dari 500 surat baiat yang disampaikan ke Makkah, namun beliau tidak gegabah dalam menyikapinya. Beliau terlebih dahulu mengutus sepupunya, Muslim bin Aqil, untuk menyelidiki kebenaran surat-surat tersebut. Setelah tiba di Kufah, Muslim bin Aqil melihat bahwa banyak penduduk yang menunjukkan dukungan terhadap Sayyidina Husain. Baiat pun diberikan kepada Muslim bin Aqil di rumah Hani bin Urwah. Namun berita ini sampai ke telinga Yazid bin Muawiyah di Damaskus, ibu kota kekhilafahan Bani Umayyah. Yazid pun mengutus Ubaidullah bin Ziyad ke Kufah untuk menghentikan gerakan ini. Ubaidullah langsung menyelidiki pusat aktivitas Muslim bin Aqil dan akhirnya menangkap Hani bin Urwah. Saat ditahan, Hani mengatakan dengan tegas, "Demi Allah, sekiranya Muslim bin Aqil bersembunyi di bawah kedua telapak kakiku ini, aku tidak akan memberitahukannya kepadamu." Ubaidullah lalu memukuli dan memenjarakannya. Mengetahui penahanan Hani, Muslim bin Aqil mengerahkan sekitar 4.000 orang untuk mengepung istana Ubaidullah bin Ziyad. Namun setelah digertak dengan ancaman didatangkannya pasukan dari Syam, para pendukung Muslim berkhianat dan meninggalkannya. Hingga menjelang matahari terbenam, Muslim hanya ditemani oleh 30 orang, kemudian benar-benar sendirian, ia akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Sebelum dieksekusi, ia meminta izin menulis surat kepada Sayyidina Husain. "Pergilah, pulanglah kepada keluargamu. Jangan engkau tertipu oleh penduduk Kufah. Mereka telah berkhianat kepadamu dan juga kepadaku. Mereka adalah para pendusta yang tidak punya prinsip dan tidak memiliki komitmen dalam perjuangan ini." Muslim bin Aqil wafat pada hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah tahun 60 Hijriah. Sayyidina Husain tetap berangkat ke Kufah pada hari Tarwiyah. Nasihat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menasihati Sayyidina Husain agar tidak pergi ke Kufah. Di antara yang menasihatinya adalah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abu Sa'id al-Khudri, Abdullah bin Amr, saudara tiri Sayyidina Husain yaitu Muhammad al-Hanafiyah, dan lain-lain. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, "Sesungguhnya aku adalah seorang penasihat untukmu dan aku sangat menyayangimu. Telah sampai berita bahwa orang-orang yang mengaku sebagai pembelamu di Kufah menulis surat kepadamu. Mereka mengajakmu untuk bergabung bersama mereka. Janganlah engkau pergi bergabung bersama mereka karena aku mendengar ayahmu, Ali bin Abi Thalib, mengatakan tentang penduduk Kufah. Demi Allah, aku bosan dan benci kepada mereka. Demikian juga mereka bosan dan benci kepadaku. Mereka tidak memiliki sikap memenuhi janji sedikit pun. Niat dan kesungguhan mereka tidak ada dalam suatu permasalahan. Mereka sangat mudah sekali berubah. Mereka juga bukan orang-orang yang sabar ketika menghadapi pedang. Mereka semua adalah penakut." Dom. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Aku hendak menyampaikan kepadamu beberapa kalimat. Sesungguhnya Jibril datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian memberikan dua pilihan kepada beliau antara dunia dan akhirat. Maka beliau memilih akhirat dan tidak menginginkan dunia. Engkau adalah darah dagingnya. Demi Allah, tidaklah Allah memberikan atau menghindarkan kalian, wahai ahlul bait, dari suatu hal, kecuali hal itu adalah yang terbaik untuk kalian." Sayyidina Husain tetap enggan membatalkan keberangkatannya. Abdullah bin Umar pun menangis, lalu mengatakan, "Aku titipkan engkau kepada Allah dari pembunuhan." Setelah meneruskan perjalanannya menuju Irak, Sayyidina Husain menerima kabar duka. Sepupunya, Muslim bin Aqil, telah wafat. Kabar ini menyadarkannya bahwa keberangkatannya mungkin adalah sebuah kekeliruan. Beliau pun berniat untuk kembali ke Makkah atau Madinah. Namun anak-anak Muslim bin Aqil yang menyertainya berkata, "Jangan engkau pulang sampai engkau menuntut balasan atas wafatnya ayah kami.
Karena menghormati pengorbanan Muslim bin Aqil serta berempati kepada anak-anaknya, Sayyidina Hussein memutuskan tetap melanjutkan perjalanan ke Kufah. Tujuannya berubah, bukan lagi menerima baiat penduduk Kufah, tapi untuk menuntut keadilan atas wafatnya Muslim. Pada saat itu, Ubaidullah bin Ziyad telah mengutus Al-Hur bin Yazid At-Tamimi bersama 1.000 prajurit untuk menghadang langkah Sayyidina Hussein. Mereka bertemu di wilayah Qadisiyah. Saat itu, Sayyidina Hussein sempat berkata kepada Al-Hur, "Celakalah ibumu, menjauhlah dariku." Namun Al-Hur menjawab dengan santun, "Demi Allah, kalau yang berkata itu adalah orang lain selain engkau, pasti aku membalas dengan mencelanya. Tapi apa yang harus aku katakan padamu? Ibumu adalah wanita paling mulia, radhiyallahu anha." Detik-detik syahidnya Sayyidina Hussein di Karbala, sesampainya Sayyidina Hussein di daerah Karbala, datanglah 4.000 bala tentara tambahan dari Kufah yang dikirim oleh Ubaidullah bin Ziyad di bawah komando Umar bin Sa'ad. Sayyidina Hussein pun bertanya, "Apa nama tempat ini?" Mereka menjawab, "Tempat ini bernama Karbala." Beliau pun berucap, "Karbun wa bala," artinya musibah dan bencana. Saat melihat banyaknya pasukan musuh, Sayyidina Hussein menyadari bahwa situasi sangat tidak seimbang. Beliau kemudian berkata, "Aku memiliki 2 permintaan. Pertama, biarkan aku kembali, atau kedua, aku akan pergi sendiri menemui Yazid bin Muawiyah di Syam." Umar bin Sa'ad menjawab bahwa ia harus lebih dahulu berkonsultasi kepada Ubaidullah bin Ziyad. Namun Ubaidullah menolak kedua opsi tersebut dan bersikeras agar Sayyidina Hussein ditawan terlebih dahulu. Sayyidina Hussein menolak menjadi tawanan. Akhirnya terjadilah pertempuran besar yang sangat tidak seimbang antara pasukan Sayyidina Hussein, hanya sekitar 73 orang, melawan 5.000 pasukan Kufah. Saat pertempuran berlangsung, Al-Hur bin Yazid At-Tamimi yang sebelumnya diutus untuk menghadang, malah memutuskan membelot dan bergabung membela Sayyidina Hussein bersama sekitar 30 prajuritnya. Pertempuran pun berakhir tragis. Seluruh pasukan Sayyidina Hussein gugur satu persatu hingga hanya tersisa beliau sendiri. Banyak di antara pasukan musuh yang segan dan takut membunuh cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun akhirnya, seorang laki-laki bernama Amr bin Ziljaushan, semoga Allah menghinakannya, melepaskan panah ke arah Sayyidina Hussein hingga beliau terjatuh. Beberapa orang kemudian maju dan mengeroyok Sayyidina Hussein hingga beliau gugur syahid, semoga Allah meridainya. Ada yang menyebutkan bahwa Amr bin Ziljaushan lah yang memenggal kepala Sayyidina Hussein. Namun dalam riwayat lain disebutkan bahwa pelakunya adalah Sinan bin Anas. Allah Maha mengetahui. Yang pasti, para pembunuhnya seperti Ubaidullah bin Ziyad, Amr bin Ziljaushan, dan Sinan bin Anas, semuanya adalah orang-orang yang dahulu pernah menjadi pembela Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam Perang Siffin. Tragedi ini menjadi luka mendalam dalam sejarah Islam. Celaka dan terkutuklah orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan tersebut. Semoga Allah melaknat dan menghinakan mereka. Para Ahlul Bait yang gugur bersama Sayyidina Hussein. Yang wafat bersama Sayyidina Hussein adalah para anggota keluarga Ahlul Bait, di antaranya anak-anak Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Muhammad, Utsman, Ja'far, dan Al-Abbas. Putra Sayyidina Hussein, Ali Al-Akbar dan Abdullah. Anak-anak Sayyidina Hasan, Abu Bakar, Abdullah, dan Qasim. Anak-anak Aqil bin Abi Thalib, Ja'far, Abdullah, Abdurrahman, dan Abdullah bin Muslim bin Aqil. Anak-anak dari Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib, Aun dan Muhammad. Sikap para sahabat terhadap keputusan Sayyidina Hussein ke Irak. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak awal telah berusaha mencegah kepergian Sayyidina Hussein ke Irak karena mereka melihat bahwa tidak ada maslahat dalam hal dunia maupun akhirat dari tindakan itu. Sayyidina Hussein pun sempat ingin kembali, namun permintaan anak-anak Muslim bin Aqil untuk menuntut balas atas ayah mereka membuatnya tetap melanjutkan perjalanan. Akhirnya takdir Allah pun terjadi. Terlihatlah kezaliman orang-orang Kufah terhadap keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, wafatnya Sayyidina Hussein adalah peristiwa yang sangat menyedihkan. Namun, kesedihan itu tidak boleh dilampiaskan dengan cara-cara yang dilarang dalam syariat, seperti menampar pipi, merobek baju, atau meratapi mayat seperti kebiasaan kaum jahiliyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukan termasuk golonganku orang yang memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian, dan meratap seperti ratapan jahiliyah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Muslim yang baik, ketika mendengar berita kematian, seharusnya mengucapkan seperti dalam firman Allah, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Tidak ada riwayat sahih dari para imam Ahlul Bait,
seperti Sayyidina Ali bin Hussein, Muhammad al-Baqir, Ja'far ash-Shadiq, atau Musa bin Ja'far, yang menyebut mereka melakukan ratapan, melukai diri, atau merusak tubuh untuk memperingati kematian Sayyidina Hussein. Jika kita tidak mampu seperti mereka, setidaknya kita meneladani mereka, karena meniru orang mulia adalah kemuliaan itu sendiri. Posisi Yazid bin Muawiyah dalam tragedi Karbala. Yazid bin Muawiyah tidak pernah memerintahkan pembunuhan Sayyidina Hussein. Ini disepakati oleh para ahli sejarah. Ia hanya memerintahkan Ubaidullah bin Ziyad untuk mencegah Sayyidina Hussein masuk ke wilayah Irak. Ketika mendengar wafatnya Sayyidina Hussein, Yazid dikabarkan terkejut dan menangis. Ia kemudian memuliakan para keluarga Sayyidina Hussein yang masih hidup, lalu memastikan mereka pulang dengan aman ke tempat tinggalnya. Riwayat yang mengatakan bahwa Yazid menghina perempuan Ahlul Bait atau membawa kepala Sayyidina Hussein ke Syam adalah riwayat batil dan tidak sahih. Keluarga Bani Umayyah telah dikenal sebagai orang-orang yang memuliakan Bani Hashim. Sebelumnya bahkan Yazid sempat mengirim surat kepada Sayyidina Hussein yang berisi syair lembut dan ungkapan kasih sebagai keluarga. Sayangnya, surat itu tiba ketika Sayyidina Hussein sudah berangkat menuju Irak. Tidak ada riwayat sahih yang menyebutkan kepala Sayyidina Hussein dikirim ke Yazid di Syam. Kepala tersebut hanya sampai ke tangan Ubaidullah bin Ziyad. Hingga kini, tidak diketahui dengan pasti di mana makam kepala beliau. Allah Ta'ala lebih mengetahui. Mereka yang dulu mengaku setia, justru berkhianat saat dibutuhkan. Ratusan surat mereka kirim, tapi tak satu pun yang menepati janji. Sayyidina Hussein ditinggalkan, dikepung dan dibunuh dengan kejam. Anehnya, kini mereka menangis dan meratapi kematiannya. Padahal moyang merekalah pelakunya. Jangan mudah percaya pada ratapan yang menutupi pengkhianatan. Sejarah harus diluruskan, agar umat tidak terus tertipu oleh air mata palsu.